Ya, kita jumpa lagi ya di channel Al-Jazari. Pada kesempatan ini, saya mau berbagi pengalaman tentang lukis. Jadi, kita istirahat sejenak ngebahas tentang persenjataan ya. Nah, pada kesempatan ini, saya mau melukis tembok. Nah, ini kontrakan saya ya. Tempat saya tinggal ini kan ada tembok ini. Rencananya mau saya lukis supaya lebih indah ya. Nah, saya mau melukis dengan menggunakan cat yang berbasis air ya, semacam cat tembok juga ini, merek Bita Art ya. Saya beli di Shopee ya. Saya beli di Shopee, murah kok. Ini beli 5 warna ya, merah, kuning, hijau, biru, hitam, putih, itu 5. Enggak hijau dong. Hijau enggak hijau? Merah, biru, kuning, hitam, putih. Ini cuma 100 berapa? 140 ya, 140 ribu. Nah, pada kesempatan ini saya mau nunjukin melukis nggak pakai kuas, tapi kita ngelukis temboknya pakai ini, pakai busa sisa pembuatan sofa ya, atau tempat tidur. Kita bisa minta sampah-sampah seperti ini di tukang mebel ya, di tukang pembuatan kursi. Nah, ini bisa kita lihat di tembok yang mau dilukis ya. Oke, jadi kita lihat gimana proses pembuatannya. Dan oke guys, sekarang kita mulai ya. Saya kan mau melukis pemandangan nih. Ini temboknya bisa lukis pemandangan, jadi saya berbeda dengan umumnya gaya-gaya pelukis ya, yang kalau melukis pemandangan itu langitnya dulu. Nah, kalau saya enggak, yang saya buat dulu ini batas cakrawalanya, dan saya buat asal aja, nggak usah terlalu ngikutin aturan yang baku ya, kasih-kasih aja kita melukisnya. Nah, ini saya pakai cat hijau, ini kombinasi dari biru dengan kuning. Jadi dengan warna yang ada itu sebenarnya kita bisa membuat banyak kombinasi warna nantinya. Jangan lupa saat kita mau mulai melukis pakai baju yang paling jelek supaya nggak rusak bajunya, karena pasti bakal kecipratan nantinya. Nah, saya juga pakai sarung tangan karet ya. Jadi catnya hanya ada di jari-jari kita, nanti mudah membersihkannya, atau kalau udah selesai melukis kita buang. Jadi ya, ini saya udah mulai buat. Jadi yang saya mulai area tanahnya. Ini saya nanti akan saya timpa dengan cat gelap. Udah tanah ini udah, rencananya ini nanti sungai. Sungai di sini ada air terjun kecil. Ya, kombinasi aja lah, ide dari hati kita, tapi konsepnya udah jelas gitu. Jangan sampai kita melukis tuh nggak ada konsep. Konsepnya memang udah ada, baru kita tuangkan ke sini gitu. Oke ya, jadi dulu. Oke guys, ini gambaran cara ngoles. Jadi nguas pakai busa ini asal aja, sikasik aja. Melukis pemandangan itu nggak usah terlalu tertib banget lah. Kita cocol-cocol random kayak gini, karena sebenarnya kan pemandangan itu tumpukan dari berbagai warna yang harmonis ya. Jadi saya mah kalau nulis pemandangan tuh nggak ada beban deh, timpah-timpah aja kayak gini. Oh, mau dioles juga ya nggak apa-apa. Nah, yang jelas keuntungannya kalau kita pakai spons ini, pakai busa ini, kita nggak bolak-balik ngambil dan cat itu nggak netes-netes ke lantai gitu. Tuh masih ada aja, walaupun kita nggak ngambil juga masih nyimpen kan. Ya beginilah cara saya melukis pemandangan. Malah cenderung nggak tertib, acak, dicocol-cocol sesuka hati. Ya, gambarannya kurang lebih kayak gitu ya. Oke, gitu.
Oke guys, sampai dengan setingkat ini saya masih belum menyentuh area langit ya. Jadi kita selesaikan dulu urusan buminya. Ini sekarang kita buat dulu sungainya ya, draft untuk sungai. Sementara untuk area lantai kita cukupkan dulu. Ini kita nggak ada pakai kuas ya, ya pakai ini busa ya, apa sih istilahnya, foam ya, foam. Acak aja dulu. Ada pohon nggak bang? Ada lah, nanti banyak pohonnya belakangan. Oke guys, ini sudah bagian bawah ketutup cat semua ya. Baru kita mulai merambah ke area langit ya. Jadi kita mulai nyicil sampai ke atas. Sementara yang bawah kita tinggal dulu aja. Masih tetap pakai ini ya guys ya, apa, busa ya, jangan pakai kuas. Oke guys, saya mau sedikit cerita tentang proses pembuatan langit ya. Jadi kalau dilukis mural seperti ini awannya ini saya putihnya tembok. Jadi saat saya membirukan langit, itu sekaligus saya membuat pola batas untuk awan. Jadi putih ini bukan cat, tapi ini putih tembok. Nah, cara seperti itu jauh lebih efisien ya. Kita nggak bisa menerapkan gaya lukis cat minyak di atas kanvas ke cara melukis mural karena itu tidak efisien, boros waktu dan boros bahan. Jadi ini masih murni putih tembok, belum saya timbah cat. Gitu. Itu aja yang mau saya sharing ya. Nah, ini gambaran alat-alat kerjanya seperti ini guys. Ya, pakai mangkok. Ya, ini alat olesnya ya, kuasnya. Oke, cukup.
Oke guys, sudah bagian tanah, gunung dan langit ini sudah terlihat berbentuk ya, sudah terlihat rapi dan lebih enak dilihat ya. Ini saya anggap ini platform ya. Nah, baru kita lanjut membuat pohon. Nah, pohon ini kalau bisa kita buat seartistik mungkin. Jadi kita atur posisinya. Pohon jauh, pohon agak dekat, terus di sini yang agak dekat lagi, dan semakin dekat semakin besar untuk menegaskan efek perspektif ya. Jadi jauh dekatnya itu sangat terasa gitu. Oke, kita langsung praktekin aja ya. Untuk bentukan pertamanya langsung pakai cat hitam aja. Oke, saya pakai cat hitam ya. Nah, ini rencana pohon yang jauh di sini. Ini rencana pohon yang agak dekat. Oke. Beda ya, ini segini, makin mendekat, makin besar. Terus di sini saya buat lebih besar lagi. Ya, pakai cat hitam ya. Nah, semakin dekat di area sini atau mungkin di sini. Ini saya buat yang paling besar ya, yang pohon yang terdekat. Nah. Oke, jadi warna dasar untuk pembuatan pohon ini dimulai dengan warna hitam. Baru nanti kita kasih hijau, hijau muda, kuning. Nah, sesudah terbuat gambaran pohon sederhana seperti ini ya, ini kita masih bermain dengan warna hitam ya. Langkah selanjutnya kita bisa memberikan warna coklat di batang-batang pohon ini. Ini coklat muda ya. Harus diperhatikan bahwa arah sinar itu harus seragam ya. Jadi saya ambil arah sinar dari sana. Jadi yang coklat terang ini semuanya sebelah sini ya, sesuai dengan Kanan. arah datangnya sinar. Kita mulai di batang-batang pohonnya aja dulu ya. Kita kasih warna coklat. Ini. Tutupan.
sebentar. Sabar ya. Ini Ayah lagi berbagi pengalaman. Nih, kita lihat yang ini. Ini ya. Masih dengan spons ya, nggak ada kuas ya di sini. Dalam lukisan ini tidak ada kuas sama sekali. Oke, selanjutnya kita kasih hijau ya di warna hitam daun ini. Ya, seperti inilah kurang lebih proses pembuatan pohon ya, tahapan-tahapannya. Pohon bungur ya? Ya terserah apa interpretasinya, pohon apa ini bebas. Mau dibilang pohon mangga ya hayu. Ya, seperti inilah proses pembuatan pohon. Break dulu pemirsa, kita mau menenangkan anak saya yang nangis. Oke guys, seperti yang saya jelaskan tadi ya, dalam proses pembuatan pohon kita mulai dengan warna hitam, baik itu rimbunan daun maupun batang pohonnya. Kemudian dilanjutkan dengan memberi warna coklat pada batang pohon dan dahan. Kemudian dilanjutkan dengan menghijaukan daun dengan warna hijau tua. Langkah selanjutnya kita beri highlight ya. Ini warna kuning kehijauan. Ini kuning dicampur putih, ada unsur hijaunya. Seperti ini. Ini selain untuk menunjukkan daun yang muda, juga sebagai pantulan sinar matahari. Memang membuat pohon ini harus bertahap, nggak bisa sekaligus jadi. Kita usahakan pohon yang kita buat ini tidak menutupi bagian yang kita buat dengan susah payah ya, terutama perbukitan ini. Ya, seperti itu ya. Ini juga. Oke, nanti bisa kita buat semakin rimbun itu semakin bagus. Tapi ada satu hal yang penting ini ya, yang ingin saya sampaikan di sini. Seringkali saya melihat orang lukis pemandangan, tapi pohonnya itu seperti siluman tanpa bayangan ya, nggak ada bayangannya. Nah, kita tadi saya sudah jelaskan bahwa cahaya dari arah kanan sini ya. Ini matahari pagi dari sini, berarti kan bayangan di sini. Nah, ini jangan sampai nggak ada bayangannya. Nah, ini saya buat dari campuran hijau merah. Jadi dia hijau kecoklatan. Buat ada bayangan seperti ini. Ini untuk
selain menambah kesan 3 dimensi, juga jadi rasional lukisannya ya. Ada bayangan sini, kita lihat di sini. Ini. Oke, kuas yang itu bisa yang lebih besar. Kurang lebih seperti itu ya cara membuat bayangan, dan ini harus ada. Oke. Oh, yang sini belum ya. Oke, saya akan membahas lebih lanjut tentang teknik membuat batang pohon ya. Ini hal yang sering diabaikan juga oleh pelukis. Nah, tadi kan sesudah diblok dengan warna hitam, kemudian ditimpa dengan warna coklat ya. Kita kasih lagi warna coklat. Acak aja, nggak perlu rapi ya. Ini warna coklat muda. Nah, selanjutnya kita beri highlight ya. Pantulan cahaya terang. Masih pakai warna putih kuning tadi. Kalau mau lebih kaya dengan warna, bisa kayak kita kasih kombinasi warna putih kebiruan supaya lebih terlihat seperti kulit pohon ya.
Ada jamur kulit pohon. Ya, kurang lebih seperti itu ya hasilnya. Jika Anda ingin hasil lebih sempurna, ya ditambah lagi detailnya, diperkaya campuran warna yang ada di sini. Jadi kombinasi warnanya diperbanyak. Gitu. Ya, cukup. Guys, jangan bilang-bilang ya, saya itu aslinya tinggalnya di kontrakan, bukan di rumah tempat saya bikin video crossbow. Itu bukan rumah saya, Itu rumah juragan saya. itu rumah juragan saya ya. Nah, jadi lukisan ini saya buat di kontrakan ini. Tujuannya supaya kontrakan yang luas ini jadi semakin terasa luas. Kita lihat hasilnya. Tada! Ini guys, hasil finishnya. Ya sebenarnya di upgrade lagi masih bisa sih, cuma saya rasa segini pun sudah cukup. Ya. Jadi pada kesempatan ini saya memang belum terlalu detail membahas tentang teknik melukisnya guys. Mungkin nanti ke depannya jika saya sudah membuat lukisan yang baru, akan saya bahas satu persatu teknik melukisnya seperti apa. Karena saat ini saya hanya ingin menekankan bahwa ternyata melukis menggunakan busa jok kursi itu sangat menyenangkan dan hasilnya pun bagus. Cat akrilik itu kan
cat yang sangat sulit untuk dibuat gradasi. Seperti kalau kita melukis dengan cat minyak, itu kita mudah membuat gradasi. Tapi kalau di cat akrilik sulit. Tapi kenyataannya, dengan menggunakan busa jok kursi, lukisan akrilik bisa terlihat seperti lukisan cat minyak. Nah, di sini saya nggak ada sedikit pun menggunakan kuas ya. Tidak ada penggunaan kuas lukis sama sekali. Mulai dari awal sampai akhir, mulai dari objek yang paling besar hingga yang paling kecil, semuanya saya buat dengan menggunakan busa jok kursi yang saya gunting sesuai kebutuhan. Jadi kalau saya perlu kuas kecil, saya gunting busanya ukuran kecil. Nanti bisa kita lihat ya seperti apa bentuknya. Anda bisa lihat bagaimana objek yang jauh dan kecil bisa saya buat dengan sangat detail. Jadi banyak sekali kelebihan dari penggunaan busa jok kursi ini guys. Selain gradasinya yang lembut, cat lukis juga tidak berceceran di lantai. Dan sifat busa yang menyimpan air membuat saya hemat energi, tidak bolak-balik mengambil cat. Nah, selain hasil lukisan yang menyenangkan, saya juga bisa menghemat biaya karena tidak perlu membeli kuas lukis yang mahal-mahal. Jadi kita rubah paradigma lama yang menganggap bahwa jika ingin membuat lukisan yang bagus harus pakai cat minyak dan kuas lukis yang sangat lengkap. Oh ya guys, istri saya ini paling suka sama pohon bungur. Jadi ada pohon bungur ini satu di sini. Lukisan ini saya kerjakan secara bertahap ya, tidak sekaligus selesai. Tapi dikerjakan hanya pada hari Minggu saat saya libur. Oke pemirsa, demikianlah penjelasan saya untuk saat ini. Terima kasih telah menonton video saya. Ikuti terus channel ini. Jangan lupa untuk selalu memberi dukungan. Klik tombol subscribe, tombol like. Thanks for watching. Nah, kita kalau lihat lukisan ini terasa seperti luas berhektar-hektar ya. Istri saya terpesona dengan air dari pegunungan. Ini alat-alat lukisnya nih. Cat bitaat. Nah ini busanya digunting-gunting. I can show you the world, shining, shimmering, splendid.